Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menyampaikan alur cerita film Skanda tahun 2023. Film ini bercerita tentang sosok legendaris penjahat kelas kakap level internasional yang terlibat dalam kasus untuk memberantas pejabat zalim karena telah berani menculik kekasihnya. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita menuju ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan menunjukkan tokoh bernama Rudrakanti Ramakrishna Raju yang sedang menghadapi kasus di pengadilan. Ia merupakan CEO perusahaan Crown Group yang didakwa telah membunuh puluhan karyawannya. Padahal selama ini, ia merupakan seorang sultan yang terkenal sangat baik, bahkan saking baiknya ia pun saat itu juga menerima begitu saja dakwaan tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Diketahui semua ini Ramakrishna lakukan demi putrinya Parinita yang saat ini kritis di rumah sakit. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun setelah divonis hukuman mati, sipir penjara memperingatkan Ramakrishna untuk menerima semua keputusan persidangan. Atau kalau tidak, putrinya tidak akan selamat. Sehingga saat pengacaranya datang, Ramakrishna menolak untuk mengajukan banding dan menerima semua putusan. Di lain sisi, Ketua Menteri atau CM Andhra Pradesh yang bernama Rayudu sedang menyelenggarakan acara pernikahan putrinya yang bernama Priya. Terlihat banyak pejabat dan pengusaha yang datang. Namun sahabat Rayudu sekaligus CM Telangana Ranjit Reddy tidak bisa datang, sehingga ia pun diwakili putranya Arjun yang datang menaiki helikopter. Beberapa jam kemudian, Rayudu dikabarkan kalau Priya sudah tidak ada di kamarnya. Dan ternyata ia dibawa kabur oleh Arjun dengan menaiki helikopter. Hal ini membuat Rayudu sangat marah. Ia tidak ingin kabar ini menyebar kemana-mana karena akan mencoreng nama baiknya. Akhirnya Rayudu pun tega membunuh pamannya sendiri, lalu mengabarkan pada semua tamu undangan jika pamannya saat ini meninggal dunia akibat serangan jantung, sehingga ia pun harus menunda acara pernikahan tersebut. Di lain sisi, calon suami Priya sekaligus sepupu Rayudu yang bernama Chinapai mau menerima penundaan itu. Akan tetapi mereka benar-benar sangat marah dan tidak bisa menerima dengan semua perbuatan Arjun. Di lain sisi di Telangana, ternyata ayah Arjun bukanlah pejabat yang baik. Ia memiliki watak kejam dan sangat jahat. Hal ini dapat dilihat saat salah satu gangster kepercayaannya selama ini bertindak tidak sopan. Ranjit pun tidak segan-segan untuk menghabisinya. Tak lama kemudian Ranjit menerima telepon dari Rayudu. Ia sangat marah dan menceritakan perbuatan Arjun. Bahkan ia juga mengancam akan memenggal kepala Arjun di hadapan Ranjit untuk menebus semua kesalahannya. Meskipun awalnya kaget, akan tetapi sebagai ayah, Ranjit berkewajiban untuk melindungi putranya. Sehingga ia pun balik mengancam akan membunuh Rayudu jika ia berani menyakiti putranya. Dan sejak saat itulah, kedua CM ini pun bermusuhan. Tak lama kemudian Arjun pulang membawa Priya. Melihat hal itu, Ranjit pun langsung menceramahi Arjun dan menanyakan kenapa dari awal mereka tidak mengatakan baik-baik jika mereka saling mencintai. Akan tetapi Priya menjelaskan jika ayahnya tidak akan pernah menyetujui hubungan mereka karena ia terus dipaksa untuk menikah dengan Chinapa, sehingga mereka pun memutuskan untuk kawin lari. Apapun alasannya, Ranjit menganggap Arjun dan Priya tetap salah, karena hal ini telah membuat hubungan baik ia dan Rayudu menjadi memanas. Akan tetapi bagaimanapun, Ranjit tidak akan membiarkan putranya disakiti. Ia pun langsung memerintahkan pihak keamanan untuk memperketat penjagaan, siapa tahu Rayudu akan mengirimkan anak buahnya. Sementara itu, Rayudu ternyata saat ini sudah memerintahkan seorang gangster bernama Jacob untuk membereskan semuanya. Suatu hari saat Ranjit menghadiri acara malam karnaval di kota Hyderabad, Telangana, datanglah sekelompok gangster yang menyerang. Mereka menyuntikkan sejenis obat pada kerbau-kerbau yang akan berlomba agar mengamuk. Sementara pimpinan mereka berusaha menembak Ranjit dengan sniper. Akan tetapi salah satu pemilik kerbau, Baskaraju, yang menyadari hal ini pun segera mengamankan kerbaunya. Ia lalu menghajar satu persatu gangster itu yang membuat sniper di atas gedung kesulitan untuk menembak Ranjit.
Situasi semakin tidak terkendali saat kerbau Baskar berhasil disuntik. Kerbau itu pun mengamuk yang membuat sniper salah sasaran dan menembak anggotanya sendiri. Melihat situasi ini, pihak keamanan pun menyarankan Ranjit untuk kembali. Namun siapa sangka ia malah menjadi sasaran amukan kerbau tersebut. Untung saja Baskar berhasil mengamankan kerbaunya. Melihat hal itu, Ranjit meminta panitia untuk tidak melanjutkan lomba dan memilih Baskar sebagai pemenangnya karena ia bukan saja telah menyelamatkannya dari amukan kerbau, tapi secara tidak langsung juga telah menyelamatkannya dari serangan gangster. Keesokan harinya, Kepala Polisi DJP Sangkar melaporkan kemungkinan gangster yang mencoba membunuhnya tadi malam ada hubungannya dengan Rayudu, sehingga hal ini pun membuat Ranjit harus semakin memperketat keamanan. Akan tetapi di lain sisi, putrinya yang bernama Sri Lila tidak mau dijaga ketat. Ia yang baru saja pulang dari luar negeri ingin hidup biasa tanpa pengawalan, sehingga siapapun tidak akan mencurigainya sebagai anak pejabat dan bisa hidup normal selama di kampus. Diketahui ternyata saat ini Sri Lila satu kampus dengan Baskar. Di hari pertama kuliah, dosen di sana sempat menanyakan satu persatu mengenai cita-cita mahasiswanya. Sri Lila sendiri saat itu mengatakan ia ingin menjadi aktivis untuk memperjuangkan hak-hak rakyat miskin. Akan tetapi jawaban Baskar justru membuat yang lain terkejut, karena ia ingin menjadi CM. Bahkan ia juga mengatakan rela menghalalkan segala cara, baik suap maupun menghabisi lawannya, karena itulah memang yang dilakukan politisi saat ini untuk memenangkan pemilu. Kata-kata ini membuat Sri sekaligus putri seorang CM tidak menyukai Baskar. Lucunya lagi, Baskar saat itu mengatakan jika ia saat ini sedang dikejar-kejar oleh putri salah satu CM, namun ia menolaknya mentah-mentah karena putri itu terlalu cantik dan ia hanya ingin menikah dengan wanita yang memiliki wajah biasa-biasa saja seperti Sri Lila. Ya, kata-kata ini adalah sindiran yang secara tidak langsung Baskar mengatakan kalau Sri Lila tidak cantik, sehingga hal ini pun membuat Sri Lila sangat jengkel. Malam harinya, Sri dan kakaknya Arjun pergi bersenang-senang di sebuah klub malam. Akan tetapi sialnya ia malah kembali bertemu dengan Baskar yang terus menggodanya. Beberapa jam kemudian saat akan pulang, Arjun kembali diincar oleh gangster sebelumnya. Namun lagi-lagi untuk kedua kalinya secara tidak sengaja ia berhasil diselamatkan kembali oleh Baskar yang datang menggoda Sri Lila. Kejadian ini pun terekam CCTV. DJP Sangkar lalu melaporkan jika mereka teridentifikasi sebagai gangster yang sempat berusaha menyerang mereka saat karnaval. Sehingga hal ini pun membuat Ranjit semakin yakin jika mereka semua merupakan suruhan Rayudu dan memerintahkan pihak kepolisian untuk segera membereskannya. Setelah itu Ranjit lalu menelpon Rayudu dan mengabarkan jika Arjun dan Priya akan bertunangan esok hari. Ia pun menantang Rayudu untuk menghentikan sendiri pertunangan itu jika ia masih memiliki nyali. Di lain sisi, untuk memastikan pertunangan berjalan tanpa gangguan, pihak kepolisian bergerak cepat menyerbu markas gangster sebelumnya. Semua anggota geng dibunuh, sementara pimpinannya ditangkap untuk dibawa ke hadapan Ranjit. Di lain sisi, Baskar saat ini semakin menjadi-jadi. Ia terus menyebarkan cerita bohongnya mengenai putri CM. Bahkan di hadapan semua orang, ia mengatakan telah menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih Sri Lila yang penampilannya pas-pasan. Sri Lila sudah sangat muak dengan cerita-cerita bohong Baskar. Sri pun saat itu ingin mempermalukan Baskar, sehingga ia mengundangnya untuk datang ke rumah besok hari dan beralasan jika Baskar memang benar lebih memilih dia dibandingkan putri CM yang cantik, maka Baskar harus berani menyampaikan hal itu di depan keluarganya. Keesokan harinya acara pertunangan Arjun dan Priya dilangsungkan. Acara itu pun dilakukan dengan pengamanan super ketat. Bahkan Ranjit sengaja menyiarkannya secara live agar Rayudu juga dapat menyaksikannya. Bahkan tak hanya itu, dalam siaran langsung ia juga membunuh pimpinan gangster yang dikirim Rayudu selama ini. Dan Ranjit benar-benar merasa sudah di atas angin. Akan tetapi tak lama kemudian, SP Raguram, seorang pejabat dari Badan Intelijen memerintahkan Ranjit dan keluarganya untuk segera pindah ke zona aman, karena ada salah satu orang suruhan Rayudu yang telah menyusup.
Awalnya Ranjit menanggapi hal itu dengan santai dan mengatakan jika ia telah berhasil melumpuhkan orang yang dimaksud. Akan tetapi SP Raghuram menyatakan jika orang tersebut bukanlah suruhan Rayudu. Mereka memang selama ini mengincar nyawa Ranjit, namun hal itu dilakukan hanya untuk membalas dendam atas kematian teman mereka beberapa hari lalu. Seketika informasi ini pun membuat Ranjit sangat terkejut dan ia berpikir, lantas siapakah orang yang diutus Rayudu untuk membunuhnya? Nah, seperti yang kita ketahui di awal, jika Rayudu awalnya mengutus gangster pimpinan Jacob yang terkenal sangat berbahaya untuk membereskan Ranjit. Akan tetapi, di tengah perjalanan, ternyata mereka semua mendapat serangan dari seseorang. Orang itu adalah Skanda, dan ia terlihat memiliki wajah yang sangat mirip dengan Bhaskar. Akan tetapi, ia memiliki kekuatan yang sangat hebat di luar akal sehat, bahkan dengan mudah membuat gangster pimpinan Jacob berterbangan kemana-mana. Setelah kejadian itu, Rayudu memanggil Skanda dan menanyakan kenapa ia membunuh suruhannya. Lalu Skanda mengatakan jika Jacob telah berani menggoda salah satu perempuan dari anggota keluarganya, sehingga bukan hanya Jacob, bahkan si M. Rayudu sekalipun akan ia habisi jika berani melakukan semua hal itu. Melihat keberanian Skanda, Rayudu kemudian memutuskan untuk menyewanya dan mengatakan jika putrinya telah diculik oleh putra si M. Telangana dan menurutnya siapapun yang berani menculik seorang gadis berhak untuk dibunuh. Oleh karena itulah Skanda pun saat itu menyetujuinya. Kembali lagi ke acara pertunangan, saat itu Ranjit masih terlihat tenang setelah mendengar cerita SP Raghuram, hingga kemudian terjadi beberapa ledakan bom di area rumahnya. Ternyata hal ini dilakukan oleh Bhaskar. SP Raghuram pun mengatakan jika ia adalah sosok Skanda yang diutus oleh Rayudu, yang membuat Sri Lila sangat terkejut, sementara Rayudu tertawa sangat puas melihatnya dalam siaran langsung. Setelah itu, Bhaskar kemudian menghajar satu persatu penjaga, yang membuat Sri Lila menyesal telah mengundangnya, karena ternyata Bhaskar bukanlah mahasiswa sembarangan. Sungguh luar biasa, dengan mudah Bhaskar mampu menghabisi semua anak buah Ranjit, polisi, tentara, bahkan DJP Sangkar sekalipun. Setelah semua penjaga habis, Ranjit menyerah dan mempersilahkan Bhaskar untuk membawa pria. Dari sinilah kejutan lainnya dimulai, di mana Bhaskar bukan hanya mau membawa pria, tapi juga ia ingin membawa Sri Lila. Tak lama kemudian helikopter datang menjemput mereka. Dari sana Bhaskar lalu menjelaskan jika ia sebenarnya berasal dari desa Rudra Rajupuram dan selama ini bekerja untuk Ramakrishna Raju yang beberapa hari lalu divonis hukuman mati. Setelah itu Bhaskar pun membawa mereka berdua ke desanya, yang membuat Ranjit maupun Rayudu sangat terkejut karena telah dibodohi oleh Bhaskar. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk bertemu dan bersatu kembali seperti dulu untuk sama-sama mengalahkan Bhaskar. Di lain sisi, Bhaskar saat ini sudah tiba di desa Rudra Rajupuram. Kedatangannya disambut meriah oleh penduduk. Bahkan orang tuanya juga terlihat sangat senang dengan keberhasilan Bhaskar. Akan tetapi Sri Lila saat itu kesal. Bagaimana bisa seorang penculik mendapat dukungan dan sambutan seperti ini? Kemudian ayah Bhaskar yang bernama Manikanta Raju mengatakan jika ialah yang telah menyuruh Bhaskar. Dan semua ini dilakukan untuk menolong sahabatnya, Rudrakanti Ramakrishna Raju yang difitnah masuk penjara. Di mana Ramakrishna adalah seorang sultan sekaligus pemilik perusahaan Crown Group kebanggaan India.
Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi dan telah berkembang di 75 negara serta memiliki puluhan ribu karyawan. Nama besar Ramakrishna ini pun menarik perhatian Pradip Malhotra, seorang konsultan keuangan asal Delhi, yang pada saat itu bekerja sebagai konsultan politik dan keuangan pada CM Rayudu dan juga CM Ranjit. Saat itu mereka berdua meminta solusi pada Pradip mengenai triliunan uang hitam yang mereka miliki hasil suap, korupsi, dan kecurangan lainnya selama menjabat. Mereka ingin uang itu diputihkan agar bisa digunakan untuk membeli suara pada pemilu yang akan dilaksanakan 6 bulan lagi. Dari situlah Pradip menyampaikan jika semua uang hitam mereka dapat diputihkan jika berhasil masuk ke dalam perusahaan Ramakrishna. Di lain sisi, Ramakrishna saat itu sedang pulang ke kampung halamannya di desa Rudra Rajupuram bersama keluarganya untuk menghadiri acara pernikahan putri sahabatnya. Kedatangannya itu pun disambut oleh Manikanta. Ia sangat senang karena di sela-sela kesibukannya mengurus perusahaan, Ramakrishna mau datang ke acara pernikahan putrinya. Satu lagi anak Manikanta adalah Bhaskar. Berbeda dengan anak yang lain, ia saat ini menjadi pengangguran setelah gagal menuntaskan kuliahnya di Universitas Stanford, California. Di momen itu juga untuk pertama kali putri Ramakrishna yang bernama Parinita bertemu dengan Bhaskar. Ia pun nampaknya tertarik dengan wajah Bhaskar dan menyampaikan jika wajahnya seperti tidak asing baginya. Akan tetapi Bhaskar meyakinkan jika mereka baru pertama kali bertemu dan belum pernah bertemu sebelumnya. Ia juga sangat memuji kecantikan Parinita dan juga kebaikan hatinya. Nah, sejak saat itulah mereka pun mulai dekat. Bahkan sering sama-sama menyiapkan berbagai kebutuhan untuk acara pernikahan saudara perempuan Bhaskar, yang membuat ayah mereka berdua juga nampak bahagia melihatnya. Singkat cerita, setelah acara pernikahan selesai, kini saatnya Ramakrishna dan keluarganya kembali ke kota. Namun sebelum itu, Ramakrishna sempat berbincang dengan Bhaskar. Ia mengatakan berdasarkan penyelidikan anak buahnya, Bhaskar ternyata tidak pernah putus kuliah. Ia bahkan menjadi lulusan terbaik di Universitas Stanford, California. Dan pernah juga meretas salah satu perusahaan ternama di India, bahkan pernah juga ditawari bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji yang sangat tinggi. Akan tetapi pada saat itu Bhaskar menolak. Lantas Ramakrishna penasaran kenapa Bhaskar berbohong dan mengatakan pada orang tuanya jika ia putus kuliah dan jadi pengangguran. Obrolan ini pun didengar oleh orang tua Bhaskar dan orang-orang di sana. Mereka sangat terkejut, hingga akhirnya Bhaskar pun berkata jujur jika ia sengaja melakukan semua hal ini karena ingin tetap tinggal di desa dan menemani masa tua orang tuanya. Apalagi setelah kakaknya menikah, ia pasti akan dibawa suaminya. Oleh karena itulah Bhaskar tidak mau orang tuanya kesepian. Ia ingin menemani, membantu, dan mengurus orang tuanya. Baginya, sukses bukanlah harus selalu bekerja dan kaya raya, tapi bisa membahagiakan orang tuanya dan selalu ada saat mereka membutuhkan. Sontak perkataan itu pun membuat semua orang di sana merasa sangat terharu. Mendengar semua ini, Ramakrishna semakin kagum dengan Bhaskar. Baginya, Bhaskar adalah anak terbaik di dunia, dan Manikanta sangat beruntung memiliki anak sepertinya yang mau mengorbankan kebahagiaannya demi membahagiakan orang tuanya. Lalu sesampainya di kota, ia bertemu dengan CM Rayudu, CM Ranjit, dan konsultan keuangan Pradip. Saat itu mereka mengajak Ramakrishna bekerja sama untuk memutihkan uang hitam dengan imbalan sebesar-besarnya. Akan tetapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Ramakrishna. Bahkan ia tidak takut sedikit pun dengan ancaman mereka berdua karena banyak polisi, pejabat, bahkan Perdana Menteri India ada di belakangnya. Hal ini pun membuat Ranjit dan Rayudu sangat kesal, hingga Pradip kemudian menyarankan untuk membuat Ramakrishna tunduk, maka jalan satu-satunya mereka harus menyerang harga dirinya. Aksi ini pun dimulai dengan kerjasama yang melibatkan pihak kepolisian untuk menjebak Ramakrishna dalam kasus Narkoboy. Mereka secara serentak menggerebek beberapa kantor cabang Crown Group dan menemukan barang bukti Narkoboy. Berita ini pun kemudian digoreng di media yang juga telah disuap untuk menjatuhkan reputasi Ramakrishna.
Tak hanya itu, polisi juga menyita rumah, kantor, dan barang-barangnya tanpa memberi kesempatan Ramakrishna untuk melawan sedikit pun. Bahkan di media muncul juga pengakuan 10 orang karyawan yang selama ini mengaku selalu mengalami pelecehan seksual selama di Crown Group, yang membuat keluarga Ramakrishna benar-benar sangat terpukul. Tak lama kemudian, semua karyawan itu pun dibunuh oleh anak buah si M. Ranjit agar tidak ketahuan jika mereka telah disuap. Sementara si M. Rayudu memerintahkan Jacob dan anggotanya untuk menghabisi karyawan lain yang mencoba membela Ramakrishna. Setelah itu, para pelaku pembunuhan menyerahkan diri, dan mereka mengaku diperintah oleh Ramakrishna. Sehingga polisi kemudian memiliki alasan untuk menangkap dan menghukum Ramakrishna atas tuduhan kasus pembunuhan. Disinilah harga diri Ramakrishna benar-benar hancur. Media juga terus memberitakan berita palsu dari polisi tanpa mencari fakta yang sebenarnya, yang membuat Ramakrishna dengan sekejap dianggap menjadi orang jahat dan sangat dibenci masyarakat. Tak tahan dengan semuanya, istri Ramakrishna meminum pil tidur untuk mencoba bunuh diri. Namun saat Parinita meminta izin membawa ibunya ke rumah sakit, polisi tidak mengizinkannya. Tak berhenti di situ, Ramakrishna yang sudah masuk penjara, saat ini dipaksa menandatangani surat pernyataan atas semua kejahatan yang selama ini tidak ia lakukan. Jika ia tidak mau, polisi sudah menangkap Parinita dan akan terus menyiksanya jika Ramakrishna masih tidak mau menandatanganinya. Akhirnya tak ada pilihan lain, Ramakrishna pun setuju, dan itulah kenapa ia rela dihukum mati tanpa melawan sedikit pun. Setelah mendengar cerita itu, Priya dan Sri Lila sangat bersedih. Ia yang awalnya menentang, kini balik mengkhawatirkan nasib Bhaskar, karena tidak mungkin ia bisa melawan ayah mereka sendirian. Akan tetapi Manikanta sangat yakin jika misi ini pasti akan berhasil. Ia pun lalu menemui mereka berdua dan menyampaikan jika ia merupakan ayah dari pemuda yang telah berani menculik putri mereka. Ia saat itu mengundang si M. Ranjit dan si M. Rayudu untuk datang dalam acara festival keagamaan di desa Rudra Rajupuram untuk menyelamatkan putri mereka dengan membawa Ramakrishna sebagai tebusan, dan kalau tidak maka putri mereka yang akan jadi taruhannya. Awalnya Rayudu dengan sombong mengatakan jika ia saat ini telah mengirim anak buah terbaiknya untuk menyerang desa tersebut. Akan tetapi Manikanta mengatakan jika mereka semua saat ini sedang dihabisi oleh Bhaskar, dan peristiwa itu pun ditayangkan secara langsung sehingga dapat dilihat langsung oleh mereka. Setelah itu Manikanta kembali menegaskan mereka untuk datang ke desa, atau kalau tidak putri mereka benar-benar dalam bahaya. Beberapa hari kemudian SP Raghuram melaporkan jika Parinita menghilang secara misterius dibawa oleh orang yang tidak teridentifikasi. Tak hanya itu, konsultan Pradip juga diculik. Sementara Ramakrishna melalui pengacaranya kini mulai mengajukan banding atas keputusan pengadilan, yang membuat si M. Ranjit maupun si M. Rayudu mulai ketar-ketir. Terpaksa mereka pun mau datang ke desa Rudra Rajupuram dengan membawa Ramakrishna sesuai permintaan. Akan tetapi sampainya di sana, Rayudu kembali mengancam Ramakrishna agar ia tidak bicara jujur di pengadilan, atau kalau tidak semua nyawa penduduk yang jadi taruhannya. Dan untuk menguatkan ancaman itu, mereka pun mulai membunuh para penduduk. Dari situlah Bhaskar kembali beraksi. Ia tidak takut melawan mamang-mamang perindapan yang dibawa oleh mereka dan menghancurkannya satu persatu. Akan tetapi karena jumlah musuh yang terlalu banyak, Bhaskar pun mulai kewalahan. Ia terkena beberapa serangan dan mulai kehilangan keseimbangan. Setelah Bhaskar tidak berdaya, barulah beberapa pemuda desa datang membantu.
Akan tetapi dengan mudah mereka pun dapat dikalahkan. Setelah itu saatnya Bhaskar akan dibunuh. Sri Lila dan Priya memohon pada ayah mereka untuk menghentikannya. Akan tetapi permintaan itu tidak dihiraukan hingga saat Bhaskar akan dibunuh, tiba-tiba dia adalah Skanda. Ternyata Skanda dan Bhaskar adalah dua sosok yang berbeda. Bahkan ia memiliki kekuatan di luar akal sehat yang jauh di atas Bhaskar. Dan dengan mudah, ia pun mampu menghabisi anak buah Rayudu dan juga Ranjit. Diketahui jika Skanda adalah orang yang telah menculik Pradip dan juga membawa kabur Parinita. Kemampuan bertarungnya sungguh luar biasa. Disaksikan langsung oleh Bhaskar hingga ia berhasil melukai Ranjit dan juga Rayudu. Setelah itu Skanda menjelaskan, ia terlibat dalam pertarungan ini karena Parinita adalah kekasihnya. Oleh karena itulah saat pertama bertemu Bhaskar, Parinita mengatakan jika wajahnya tidak asing karena memang sangat mirip dengan Skanda. Saat itu rencananya Parinita ingin mempertemukan Skanda dengan Bhaskar, akan tetapi ia tiba-tiba menghilang. Dan setelah dicari tahu, akhirnya Skanda pun mengetahui semua yang telah terjadi. Dari sana Skanda pun menemui Bhaskar. Akan tetapi saat ia ingin menghabisi Rayudu dan Ranjit, Bhaskar melarangnya karena ia ingin memanfaatkan mereka untuk membersihkan kembali nama baik Ramakrishna yang telah difitnah secara kejam. Oleh karena itulah hari ini, mereka mengundang media ke acara festival desa dan memaksa si M. Ranjit maupun Rayudu untuk mengaku ke media karena kalau tidak nyawa mereka maupun putrinya akan menjadi taruhan. Akhirnya tak ada pilihan lain, mereka pun mau mengakui semua perbuatannya dan menyatakan jika Ramakrishna tidak bersalah. Setelah itu Ranjit dan Rayudu sangat penasaran siapakah sosok Skanda sebenarnya. Hingga SP Raghuram selaku pejabat intelijen menjelaskan jika ia merupakan penjahat kelas kakap internasional. Bahkan ia telah membunuh gangster Daniel di Maroko yang memiliki puluhan ribu anak buah dan telah berkuasa selama 30 tahun. Sehingga tak heran jika kekuatannya sangat luar biasa dan penjahat India hanya dianggap seperti butiran debu saja. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana nasib mereka selanjutnya dan seperti apa kisah Skanda di masa lalu, jangan lupa ditunggu Skanda 2 tahun 2024 atau 2025. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.